Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bintang Fazil Adif di Lintas News Pagi. Kami hadirkan informasi akurat dan terpercaya selama 10 menit ke depan dalam segmen Rekap Pekalongan. Diawali dengan informasi mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Pekalongan di depan alun-alun Kajen. Juga informasi Pekan Kreatif Nusantara oleh UMKM Kota Pekalongan, serta kemeriahan kirap budaya oleh masyarakat Buriman Lor Kota Pekalongan. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan mahasiswa di Pekalongan yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII gelar aksi unjuk rasa terkait beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran serta pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang dinilai merugikan rakyat. Di titik 0 km Kajen, masa PMII melingkar dan menampilkan beberapa orasi yang ditunjukkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Dilanjut menyanyikan lagu berjudul Buruh Tani dengan kompak. Tak hanya itu, perwakilan masa PMII juga menampilkan puisi karya Wiji Tukul dan mementaskan drama teatrikal yang menggambarkan penindasan oknum aparat keamanan terhadap masyarakat kecil. Ketua Umum PC PMII Pekalongan yakni Ahmad Nur Hashim berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dari moral mahasiswa yang membela hak-hak masyarakat kecil terhadap jalannya pemerintahan. Makanya ketika misal kami nggak turun hari ini, akan seperti apa masa depan Indonesia kan? Karena dalam hal tugas dan tanggung jawab mahasiswa, terkhusus kami sebagai warga pergerakan PMII punya moralitas yang kiranya tanggung jawab kita untuk memperjuangkan hak-hak yang sedemikian rupa. Maka dari itu, mau nggak mau agenda turun yang kita lakukan hari ini bukan serta-merta reaktif dan juga reaksioner. Bahkan dan juga bisa jadi bukan cuma 1-2 kali, kita bisa berjilid-jilid untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Aksi berlangsung dengan tertib dengan adanya dialog antara massa aksi dan juga pelaksana tugas Bupati Pekalongan. Turut hadir dalam menyambut masa aksi tersebut ialah pejabat Bupati Pekalongan Sukirman, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf, Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir, serta Kodim 0710 Pekalongan yang saat itu diwakilkan oleh Mayor Yulian. Menanggapi isu berskala nasional yang disampaikan, pelaksana tugas Bupati Sukirman menyatakan sikapnya secara terbuka. Mengangkat isu-isu pokok penting yang langsung menyentuh ke masyarakat, diantaranya MBG, diantaranya operasi KDKMP, lalu kemudian harga BBM dan seterusnya. Tentu kita sama-sama prihatin. Yang kedua, tentu kita sama-sama ingin menyampaikan ini ke pemerintah pusat. Di akhir kegiatan, Sukirman dan Ketua DPRD Pekalongan menandatangani tuntutan mahasiswa di atas media MMT yang kemudian oleh masa PMII dibentangkan di alun-alun Kajen sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Pekan Kreatif Nusantara 2026 berlangsung semarak pada 18 hingga 21 Juni 2026 di Gor Jetayu, kawasan budaya Jetayu, Kota Pekalongan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 12 tahun penetapan Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia oleh UNESCO. Mengusung tema membangun negeri dengan ekonomi kreatif, Pekan Kreatif Nusantara menjadi wujud komitmen dalam menguatkan identitas Pekalongan sebagai kota kreatif di dunia. Pada khususnya sih untuk pelaku UMKM, mereka bukan dituntut ya, lebih bisa kreatif. Pastinya akan lebih menumbuh-kembangkan semangatnya dengan kondisi perekonomian yang lagi tidak baik-baik saja. Dengan harapannya kita sih mudah-mudahan ya dengan ini mereka juga mendapatkan hasil yang baik. Beragam kegiatan digelar untuk menyemarakan acara, mulai dari sosialisasi dan talk show yang selaras dengan tema kegiatan, pertunjukan seni dan budaya, kegiatan desain berbasis AI yang melibatkan 100 siswa sekota Pekalongan, hingga pameran puluhan stand UMKM dan industri kreatif. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bagi pelaku UMKM dan industri kreatif agar terus mengembangkan karya serta menampilkan produk unggulan mereka. Tentunya kita dikenal lebih luas, masyarakat luas, dan karena Pekalongan sendiri kan adalah kota batik internasional kreatif ya dari UNESCO. Jadi kita berharap
Pekalongan, para UMKM di Pekalongan bisa naik kelas dan mendunia kalau yang diharapkan seperti. Melalui ajang ini, para pelaku usaha diharapkan terus berinovasi dan meningkatkan semangat berkarya, sehingga mampu memperkuat daya saing dan mencapai hasil usaha yang lebih optimal. Keberadaan stand-stand UMKM menjadi sarana promosi yang strategis bagi para pelaku usaha untuk membangun citra, sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas. Melalui Pekan Kreatif Nusantara, para pelaku UMKM berharap produk lokal dapat semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di tengah daerah, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional dan internasional. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan serta tingginya antusiasme masyarakat, Pekan Kreatif Nusantara diharapkan menjadi agenda berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Pekalongan. Sekaligus mempertegas posisi Pekalongan sebagai kota kreatif dunia yang terus melahirkan inovasi dan karya berdaya saing tinggi. Antusiasme masyarakat terlihat dalam perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 pada Senin 15 Juni 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang memadati sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto. Dengan menampilkan berbagai kreativitas masyarakat, kirab budaya ini juga menjadi daya tarik bagi warga sebagai bentuk pelestarian budaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebersamaan masyarakat. Barisan masyarakat setempat hingga luar daerah terlihat guna menikmati berbagai penampilan dari setiap tim yang ada. Meski diadakan pada malam hari, semangat para peserta dan masyarakat tak lekang oleh waktu. Di Kuripan Lor ya, jadi bukan kelurahan ya. Kalau di sini itu kelurahannya Kuripan Yosorjo. Kuripan Yosorjo. Jadi pakai kelurahan yang lama, jadi Kuripan Lor. Kalau per RT kita sekitar 15 sampai 17. Nggak mesti sih. Nggak mesti. Kadang ada yang nggak ikut. Kadang ada ikut, kadang enggak. Melalui kirab budaya ini, masyarakat dirangkul untuk mengenal dan mencintai budaya lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk terus melestarikan tradisi serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Mempererat tali silaturahmi antara RT 1 dengan RT yang lain, terus juga memperbesar rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat kembali menjumpai Tahun Baru Islam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Bintang Fozil Adin beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Lintas News Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.